Kan kemarin udah dapat kabar bahwa alhamdulillah Papa cukup membaik progresnya, dosis obat mulai diturunin. Namun mungkin Allah bertakdir lain. Jadi tadi jadinya kalau aku setelah pulang kampus itu jam sampai rumah jam 3, pokoknya jam setengah 5 dikabarin sama kakakku. Jadi dikabarinnya katanya gue tolong kesini bawa Papa itu apa kabarnya ngedown lagi. Aku langsung buru-buru ke sana. Ternyata di sana udah dikasih untuk penyelamatan, udah dikasih obat dosis yang dikembalikan dosis yang paling tinggi lagi, dan itu tidak bisa ditinggikan lagi. Jadi akhirnya kita lihat beberapa menit untuk melihat tensinya atau apa, itu mungkin dokter yang lebih mengerti. Lalu ternyata ada penurunan. Akhirnya 20 menit terakhir dokter keluarga dan dokter bersepakat memutuskan untuk melakukan pompa manual pada jantungnya. Namun udah 20 menit sayangnya Papa nggak bisa tolong. Berapa hari sih dirawat? Mulai 16 Maret, berarti berapa hari tuh? 16 Maret. Tapi kurang sakit lebih jantungnya seminggu sendiri ya? udah dari kapan sih kalau boleh? Jadi sakit jantungnya sendiri itu sebenarnya udah dari 2015. Itu udah mulai dipasang ring. Emang ada riwayat jantung? Ya, kita semua keluarga menyaksikan di dalam ruangan tersebut. Gitu. Itu perasaan kita campur aduk. Tadinya kita harusnya happy akan melakukan tahun ini kan Lebaran, mau pergi-pergi, udah bikin rencana. Namun Allah bertakdir lain. Ya, di sana tadi kondisi juga sedih semua sih. Tadi kakak juga minta maaf kesalahan karena kakak sebagai anak pertama minta maaf dan juga harus tanggung jawab menggantikan Papa. Almarhum Gimana? Jadi kata-kata Respon terakhir Papa apa ya? Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi mungkin pengen anak-anaknya sukses, anak-anaknya bisa meneruskan seperti Papa, jejaknya seperti Papa. rencana di bulan Ramadan tadinya mau seperti apa sih? Rencananya bulan Ramadan pastinya tiap Lebaran kita ada tradisi untuk pulang kampung ya. Tadi kita nginep di sini, namun sayangnya Allah berkata lagi. sosok almarhum Firasat mah kita harusnya berpikir positif ya, tapi sayangnya ya begitu. sosok almarhum di mata kamu sebagai ayah seperti apa dalam mendidik anaknya? Papa mah sangat bekerja keras, nggak kenal lelah gitu, terus kayak selalu menomorsatukan anak-anak sih, kakak, aku, sama dia. Kenangan mungkin bulan Ramadan mungkin yang pernah hilang. Itu sih kebiasaan bulan Ramadan yang namanya mudik yang selalu yang kita nantikan sih. Tapi mungkin tahun ini sayangnya Lebarannya berbeda, kita nggak bisa kesana bareng-bareng. Mungkin nanti Papa temenin dari atas. Sempat mengeluhkan itu Pak, Mas sempat mengeluhkan sakitnya sih. Oh, itu tanggal 16 Maret tuh mengeluhkan sakit. Jadi kronologinya dia telepon karena kita itu kejadian setelah sahur. Papa tuh telepon ke semua anggota keluarga karena Papa di saat itu kamarnya dipisah untuk lebih tenang lah gitu. Akhirnya telepon semua akhirnya yang angkat tuh Mama bilang ngangkat, terus respon Papa gini, tolong dong, nggak kuat, pengen segera diobati. Akhirnya setelah itu bergegas kita semua ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Untuk besok penguburannya aku belum dapat konfirmasi, tapi sejauh ini kemungkinan lokasinya di TPU Tanah Kusir ya. Aku jamnya belum tahu, mungkin nanti ada informasi yang lain. Kurang tahu karena bukan aku yang ngurusin, setahu aku cuma lokasinya saja. Mas, satu lagi doa. Doanya ya Allah, semoga Papa diterima di sisinya, semoga kebaikan Papa selalu diingat oleh teman-teman, semoga riwayat Papa selalu dikenang gitu aja. Mas, momen-momen apa sih yang masih dikenang sampai saat ini? Momen-momen kita tuh selalu apa ya? Aku nganggap Papa pastinya nganggap Papa juga sebagai orang tua, tapi aku nganggap Papa juga sebagai teman ya. Jadi apapun semua soal percintaan, soal sekolah itu aku ceritakan semua ke Papa. Bapak sama keluarga sering bercanda nggak sih Mas? Sering banget.
bahkan saat rasa sakit pun pada dirawat di rumah sakit sebelumnya itu tetap selalu bercanda agar terjaga mood kita tetap happy, nggak ngeliat papa aduh papa kenapa begini ya, tapi papa juga dibalas dengan bercanda. Untuk aktivitas sekolah sendiri seperti apa sih sekarang, masih berlanjut atau Terakhir aku kurang tahu ya, mungkin teman-teman sekolah yang paham gitu. Ada pesan atau amanat gitu nggak dari papa sebelumnya? Ini sih mungkin apa ya, harus jadi anak yang sukses pastinya, harus jaga nama baik keluarga pastinya, itu aja sih yang aku ingat. Beliau minta Mas, Bapak sebelumnya memang sudah sering keluar masuk rumah sakit ya? Iya, belakangan ini jadi sering keluar masuk rumah sakit. Tapi memang penyakit jantung memang sudah lama kan? Iya, sejak 2015 penyakit jantung ini. Papa meninggalnya usia berapa? Usia 55 tahun 9 bulan. Oke. Terima kasih udah. Gimana? Iya, kita semua di ruangan itu berempat melihat papa mengembuskan nafas terakhir. Lengkap semuanya. Kita ganti-gantian di kupingnya teriak la ilaha illallah. Kita kan sebenarnya papa itu dalam efek obat bius tapi tetap bisa mendengar. Nah, ya, gitu aja. Ya, kita harus ikhlas karena semua yang berasal dari Tuhan akan kembali dari Tuhan juga. Jadi banyak yang bilang juga tadi sosok keluarga semuanya terlihat seperti kuat sekali. Iya. Karena Emang udah ready tuh, udah siap. bukan ya, kita semua pasti nggak ready ya kehilangan orang yang tersayang dari kita. Nah, kita harus kuat aja lah, karena sebenarnya papa pun nggak mau kita ngeliat kita sedih ya. Sebenarnya dari kan sebelum ini nenek yang udah nggak ada, dari nenek pun katanya tahlilannya pun juga nggak mau yang terlalu sedih. Nah, itu turun juga ke papa juga ngomong kalau bahwa dia saat tahlilannya itu nanti mungkin ya dibantu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak mau semuanya terlihat sedih gitu. Wah, kurang tahu ya, tapi itu udah seingat saya setelah almarhum nenek saya meninggal. Oke. Makasih Bang. Bukan dikomakan tapi dalam efek obat bius. Iya, jadi sebenarnya masih respon namun hanya mendengar aja. Oh iya, bentar ya, teman media kan. Terus berduka ya?